Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar ilmu geografi. Pada pembahasan pertama ini kita akan bahas yaitu bab pertama tentang pengetahuan dasar geografi. Yang pertama, hakikat geografi. Mungkin kalian waktu di MTS pernah belajar ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Di sana sudah dirangkum tentang ilmu ekonominya, ilmu geografinya, ilmu sejarahnya. Nah, sekarang ketika kalian sudah beranjak masuk ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat SMA, sekarang kalian akan diberikan satu pengertian, satu pengetahuan ilmu di mana pengembangan dari waktu kalian masih di MTS atau di SMP. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama adalah pengertian geografi. Mungkin kalian semua udah pada tahu dan sudah mengetahui apa sih itu geografi. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang pengertian geografi. Istilah geografi pertama kali dikenalkan oleh Eratosthenes pada tahun 276 sampai 104 sebelum Masehi dalam bukunya Geographica. Geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas geo berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan. Nah, jadi kita harus paham bahwa kenapa di sini ditulis 276 sampai 104. Ini kan kalau misalkan kita ngomongin tahun, kalau misalkan setelah 2019 pasti 2020. Ya. Kalau di sini 276 sampai 100 atau 104 sebelum Masehi. Karena di belakangnya adalah sebelum Masehi, maka dihitungnya itu adalah sampai ke angka 1 Masehi. Makanya usianya itu bukan bertambah kalau hitungan tahunnya, karena kita mau memasuki Masehinya, karena ini kategorinya adalah sebelum Masehi. Kalian harus paham. Nah, di sini geografi itu berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah geo berarti bumi dan graphen yang berarti adalah tulisan. Jadi definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ya. Jadi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, termasuk penduduknya atau manusia, flora, fauna, udara, iklim dan segala yang berinteraksi dengannya. Jadi di sini adalah sangat luas sekali ilmu geografi itu, membahas seluruh yang ada di permukaan bumi. Ya, itu adalah tugas ilmu geografi. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah 2. Ruang lingkup geografi. Di sini ruang lingkup geografi kita akan bahas juga ada 3 ruang lingkup geografi menurut Rod Murphy dalam bukunya The Scope of Geography, yaitu yang pertama, persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek-aspek keruangan dan bagaimana manusia memanfaatkannya. Jadi di sini kita akan bahas ntar ya untuk materi selanjutnya. Di ruang lingkup geografinya itu yang pertama persebaran dan keterkaitan penduduk. Jadi masyarakat atau manusia itu kemana aja, di mana aja, dan bagaimana memanfaatkan yang ada di muka bumi ini, bagaimana mereka memanfaatkannya. Nah, di sini di ruang lingkup geografi itu akan dibahas. Ya.
Kemudian yang kedua, interaksi antar manusia dengan lingkungan fisik yang merupakan salah satu bagian dari keragaman wilayah. Jadi ketika misalkan kita lihat manusia ketika berinteraksi dengan alam, contoh umpamanya orang Jawa Barat itu adalah mayoritas petani. Beda lagi kalau petaninya itu adalah petani ladang. Karena kalau di Jawa Barat tuh tanahnya bagus untuk ditanami palawija atau ditanami padi. Sedangkan kalau misalkan kalian pergi ke Kalimantan, bukan lagi. Kalau di Kalimantan di sana bagusnya itu adalah ditanami dengan yang namanya kelapa sawit. Kalian umpamanya pergi lagi ke Papua atau ke Irian Jaya, ya itu bukan lagi ceritanya. Ya di sana tandus, nggak bisa ditanami, jarang sekali ada yang namanya padi. Apalagi kalau misalnya kalian lihat di ini masih ruang lingkup Asia ya, di Saudi Arabia yang adanya gurun pasir, yang di sana mayoritasnya bahan pokoknya itu adalah kurma. Beda lagi kalau misalkan kalau di sana harus nanam padi itu kesusahan, makanya di sana bagusnya adalah kurma. Yang ketiga, kerangka kerja regional dan analisis terhadap region-region khusus. Nah, selanjutnya adalah 3, batasan pembahasan geografi. Kenapa di sini ada batasan untuk pembahasan geografi? Karena ilmu geografi itu sangat luas sekali. Kalau misalkan kita bahas semuanya itu akan kesusahan dan itu memerlukan waktu yang begitu lama. Makanya di sini ada batasan-batasan di dalam pembahasan geografi di sini karena kalian masih dalam tingkat SMA ya. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik adalah mempelajari bentang lahan, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Jadi di sini akan dibahas bagaimana lahan tersebut itu apakah bagus untuk ditanemin, tumbuhan, atau layak ditempati oleh manusia, dihuni oleh manusia, atau bagusnya seperti apa. Apakah ini lahan tersebut bagus ada mineral besinya umpamanya, atau mineral emasnya, atau minyak buminya, atau apa segala macam. Di sini akan dibahas tentang geografi fisik. Perhatian geografi fisik adalah lapisan hidup dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar kehidupan. Nah, jadi untuk berbicara tentang fisik ini berarti berbicara apa sih yang ada di dalam perut bumi itu, baik itu di laut, baik itu di darat. Itu semuanya akan dibahas di geografi fisik dan itu akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Yang kedua, geografi manusia. Nah, geografi manusia mempelajari manusia dalam ruang termasuk jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, ya, kemudian aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, di sini ntar kita akan bahas juga apa sih geografi manusia itu, termasuk umpamanya kalian akan belajar tentang bagaimana sih sistematis sensus, bagaimana strategi untuk sensus, penyebaran penduduk, bagaimana interaksi penduduk Jawa Barat pindah ke Kalimantan umpamanya, atau misalkan ke Jawa Timur, orang Jawa Timur ke Jawa Barat umpamanya. Nah, itu adalah interaksi-interaksi yang dimana ya di sini dikategorikan pada geografi manusia. Ya, kemudian dinamika penduduknya, apakah sejahtera atau enggaknya, kemudian aktivitas ekonominya juga dibahas, apakah bagus atau tidaknya perekonomian, sistem perekonomiannya, bukan hanya sistemnya dilihat dari kebijakan pemerintah aja, tapi melihat dari sumber daya alamnya, apakah sumber daya alamnya bisa berpotensi untuk perekonomian bagus atau enggaknya, ntar akan dibahas juga di geografi manusia ini. Kemudian berbicara tentang politik, sosial, dan budaya juga. Ntar kita akan bahas budaya-budaya yang ada di Indonesia. Walaupun kalian mungkin kita akan bahas sedikit tentang budaya. Kalau nggak salah ntar di kelas 2 kita akan bahas tentang budayanya, politiknya juga, sosialnya juga. Aktivitas ekonomi, segala macam ntar kita akan bahas di materi-materi yang selanjutnya.
Dan yang terakhir di sini adalah geografi teknik. Geografi teknik mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografi dalam bentuk peta, diagram, foto udara, dan citra. Hasil penginderaan jauh. Nah, ketika misalkan ngomongin tentang yang namanya geografi teknik, kalian mungkin bisa lihat, kalian bisa dapatkan di sekolah atau dimanapun kalian lihat peta. Peta itu biasanya berupa apa? Ayo, peta itu adalah merupakan suatu gambaran dari bentuk bumi. Ya, gambaran dari bentuk bumi. Umpamanya kalian lihat peta di sekolah, ada peta Jawa Barat umpamanya, atau peta dunia. Itu adalah merupakan gambaran dari bentuk bumi. Ya, kita akan bahas ntar di materi selanjutnya di geografi teknik ini. Geografi teknik, cara-cara bagaimana memvisualisasikannya. Artinya memvisualisasikan di sini adalah membuat data hasil dari penelitiannya, hasil dari menganalisis data tersebut. Apakah benar enggak di satu tempat tuh di sini ada yang namanya mineralnya. Di situ ada petanya, peta mineral ya. Umpamanya seperti contoh nih yang paling dekat di Sukabumi aja, itu ada SCG. Di situ ada mineral untuk penghasil apa? Semen. Nah, umpamanya di daerah kita nih di Curug Kembar ini banyak sekali mineral batu yang sifatnya bisa kita manfaatkan untuk dijual belikan. Contohnya batu apa? Batu kuning ya. Itu adalah mineral yang sangat bagus. Jarang sekali ada di daerah-daerah lain. Nah, ini bisa dipetakan juga. Ada petanya, ini, jalur itu, jalur segala macam. Ya, lewat foto penginderaan jauh dan citra hasil penginderaan jauh ini. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin citra penginderaan hasil dari citra penginderaan jauh, ini kita ngomongin tentang yang namanya satelit. Satelit akan memfoto, memperlihatkan garis besar bagaimana bentuk bumi, relief bentuk bumi ini akan diperlihatkan. Nah, mungkin pembahasan dari untuk pertemuan pertama ini tentang geografi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Bapak dan umumnya buat kalian semua. Terima kasih banyak. Tetap di rumah, tetap belajar, terus semangat, dan terus berinovasi, dan juga terus mencari manfaat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.